فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma mengatakan, Asyrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utum min atamil Madinah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas beberapa atau ke atas salah satu dari benteng-benteng yang ada di kota Madinah. Faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya, hal tarawna ma ara? Apakah kalian melihat apa yang sedang aku lihat? Tanya beliau kepada para sahabatnya. Maka mereka menjawab, la, tidak wahai Rasulullah. Karena kata para ulama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkadang Allah perlihatkan kepada beliau hal-hal gaib yang tidak Allah perlihatkan kepada selain beliau. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat syurga dan neraka dan beliau sedang salat kusuf. Salat gerhana. Para sahabatnya di belakang beliau. Tapi mereka tidak melihatnya. Nah, banyak hal-hal lainnya yang Allah perlihatkan kepada beliau. Dan Allah Jalla wa'ala tidak perlihatkan kepada para sahabatnya. Maka mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatar. Aku melihat fitan jamak dari fitnah. Dan kita telah menyebutkan di awal pembahasan kitab ini bahwa kata al-fitnah yang jamaknya adalah al-fitan dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah ada 11 maknanya. Dan di antara makna fitnah adalah peperangan dan pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin dan sebagian manusia. Aku melihat fitnah demi fitnah jatuh menimpa atap-atap rumah kalian, berada di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Air hujan ketika turun menyeluruh, ya, mengenai semua tempat. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, aku melihat fitnah jatuh ke kota Madinah ini di sela-sela rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Kata para ulama, ini isyarat dari Nabi SAW tentang terjadinya fitnah di kota Madinah. Dari fitnah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang pertama. Fitnah yang pertama kali terjadi di kota Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibunuh dengan ditusuk dengan pisau yang telah diracuni oleh seorang Abu Lu'lu' Al-Majusi, Al-Yahudi yang dipuji-puji oleh kaum Syiah. Dan beliau sedang memimpin salat subuh. Dan setelah itu fitnah terbunuhnya Utsman di tangannya kaum muslimin. Dan sebagian pelaku pembunuhan terhadap Utsman adalah mereka yang baru beberapa hari sebelumnya melaksanakan ibadah haji. Karena Utsman radhiyallahu anhu mati terbunuh di tanggal 18 Zulhijjah. Dan di antara pelakunya adalah jamaah haji yang dikompori oleh kaum Khawarij di masa itu. Jamaah haji diprovokasi oleh sebagian kaum Khawarij sehingga mereka berangkat ke Madinah dan mengepung rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu pernah ditarik dari mimbar di dalam Masjid Nabawi sampai jatuh dari mimbar, kemudian ditusuk paha beliau oleh mereka yang berpaham Khawarij. Adalah mereka Khawarij yang menganggap seorang pemimpin itu boleh dibunuh, boleh dilengsarkan apabila tidak adil atau nepotisme. Ini disebut dengan paham Khawarij. Nah, dan nanti akan kita bahas hadis-hadis tentang Khawarij. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah hadis ini dalam syarah beliau Sahihul Bukhari. Ketika kita membaca kitab-kitab sejarah
seperti Al-Bidayah ayah yang menceritakan kepada kita fitnah demi fitnah yang terjadi di kota Madinah. Kita ketika membacanya seperti nggak percaya itu kejadian terjadi di Madinah. Itu kasus terjadi di dalam kota Madinah. Seakan-akan kejadian-kejadian tersebut bukan, jangankan di Madinah, bahkan di negeri Muslim pun bukan. Seakan-akan itu kejadian di negeri orang kafir dan para pelakunya adalah orang-orang kafir, bukan Muslim. Fitnah Jamal, fitnah Siffin, sekian tahun. Darah tertumpahkan luar biasa dalam fitnah Jamal. Salah satu korbannya adalah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang disebut sebagai penduduk syurga dalam sekali sebutan oleh Nabi kita SAW. Utsman dibunuh di kota Madinah. Rumah beliau dengan Masjid Nabawi hanya beberapa langkah. Dan beliau sebagai seorang khalifah di masa itu. Kalau ada yang bertanya, kemana para sahabat saat itu? Kenapa mereka tidak menjaganya? Apakah mereka berkolaborasi kong kali kong dengan para pemberontak saat itu? Ceritanya panjang. Untuk membahas tentang kisah terbunuhnya Utsman, ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Namun singkatnya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat itu difitnah sebagai khalifah yang nepotisme. Kemudian mereka mencari bahan untuk menggorengnya dan menjadikannya sebagai bukti akan kenepotismenya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satunya adalah beberapa gubernur yang diangkat oleh Utsman, gubernur Mekah, gubernur Mesir dan yang lainnya sebagai karib kerabatnya. Padahal di masa Umar juga ada beberapa gubernur yang diangkat sebagai gubernur oleh Umar dan ada kaitan nasab antara mereka dengan Umar. Hanya saja dengan Umar nggak berani mereka. Jangankan mereka, syaitan aja lari jumpa Umar. Radhiyallahu anhu. Kedua, ini sangat dahsyat jemaah. Tersebarnya sebuah lembar atau tersebarnya beberapa lembaran dan berstempelnya istana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan di dalamnya ada perintah dari Utsman untuk membunuh dan menculik beberapa sahabat Nabi, di antaranya ibunda kaum muslimin Aisyah radhiyallahu anha. Siapa yang enggak marah dengan perintah ini? Hah? Dan itu adalah sebuah pemalsuan atas nama Utsman dengan stempel asli beliau yang dibawa lari oleh budaknya. Sehingga ketika lembaran tersebut jatuh ke tangannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau langsung mendatangi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menanyakannya, apakah ini benar dari engkau? Utsman mengatakan, itu stempel asli punya aku, yang dibawa lari oleh budakku. Dan itu adalah sebuah kedustaan atas diriku. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, inilah dugaan kami kepada engkau. Maksudnya tidak mungkin kami menyangka ini perintah dari engkau. Tetapi ini lembaran telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang jamaah haji sedang bergerak menuju rumahmu. Nah, jadi disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Mereka para provokator saat itu dengan beberapa masa yang mereka bawa sempat dihalangi oleh seluruh sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi yang senior memerintahkan anak-anak muda mereka di kota Madinah untuk menjaga seluruh pintu kota Madinah dan tidak membiarkan masuk seorang pun dari para pendemo. Kalau bahasa kita sekarang. Maka awalnya mereka mendengar. Mereka pun pulang. Beberapa hari setelah itu, ketika para sahabat Nabi SAW sudah tidak lagi berjaga-jaga karena mengira mereka udah pulang, nggak mungkin balik lagi. Karena orang yang baik, orang yang nggak pernah berdusta, terkadang nggak berpikir orang lain akan membohongi dirinya, ya kan? Makanya orang yang jujur, orang yang baik itu paling sering kena tipu, betul nggak? Jarang ada penipu yang kena tipu, ya kan? Yang sering kena tipu, investasi bodong, ustadz biasanya, ya kan? Ustadz termasuk orang yang paling sering, ya, menjadi korban penipuan investasi bodong biasanya, dan sebagainya. Ya, syekh paling sering.
Para sahabat nggak menyangka mereka akan balik kembali. Ketika para sahabat dan anak-anak muda mereka sudah pulang ke rumah-rumah mereka, mereka pun datang kembali dengan masa yang berlipat-lipat lebih banyak. Bayangkan jamaah haji mereka kerahkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Utsman, wahai Utsman, ini udah tersebar. Dan kami tidak mampu, nggak mungkin membendung jamaah haji yang digerahkan untuk mengepung rumahmu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang dengan membawa pedangnya yang terhunus. Maka Utsman radhiyallahu anhu bertanya, mau ngapain kamu wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, ahrusu Amirul Mukminin. Aku ingin menjaga presidennya kaum muslimin, khalifahnya kaum mukminin. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, masukkan pedangmu ke dalam sarungnya. Aku tidak ingin ada darah seorang muslim engkau tumpahkan karena diriku. Pada seandainya boleh melakukan itu sah, menjaga seorang penguasa, pemimpin suatu negara. Nah, para pemberontak boleh diperangi dalam Islam sampai mereka bertobat dan tidak memberontak lagi. Itu ayat dalam surat Al-Hujurat. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada sebagian kaum muslimin memberontak kepada pemerintahnya yang sah, faqatilu, perangi mereka sampai mereka bertobat dan tidak mau memberontak lagi. Tapi Utsman enggak ingin. Ada darah muslim yang ditumpahkan karena diri beliau. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun pulang. Datanglah mereka dan masuk secara ramai-ramai ke dalam rumahnya Utsman dan mereka menusuk-nusuk Utsman dengan pedang-pedang yang ada di tangan mereka dan beliau sedang memegang mushaf membacanya. Beliau dibunuh dan di tangan beliau ada mushaf yang sedang beliau baca dan beliaulah yang meriwayatkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi fitnah kalau udah terjadi. Mungkin para sahabat bisa membendung itu, ya kan? Kalau mereka bendung, maka yang terbunuh tidak hanya Utsman nanti. Fikih para sahabat Nabi. Yang akan dibunuh nanti kaum wanita, anak-anak, para pemuda, para sahabat yang lainnya, semuanya bakal dibunuh. Sedangkan mereka mencegahnya tidak mampu. Dan kalau mereka mencegah, Utsman juga akan terbunuh. Dan yang lain juga akan ikut terbunuh. Ada seni, ada pertimbangan masalah dan mafsadah. Tidak, ya, sederhana itu yang namanya jihad. Ada pertimbangan maslahat dan mafsadah. Mungkin kalau dihalangi, maka bisa jadi Masjid Nabawi menjadi laut darah. Bisa menjadi laut darah. Tapi tatkala mereka tidak melakukan perlawanan karena ombak manusia yang begitu banyak, maka yang terbunuh di tangan mereka saat itu hanyalah Utsman satu orang dan di dalam rumahnya radhiyallahu anhu. Dan sebelum mereka membunuhnya, mereka telah memblokade rumah Utsman dan tidak membiarkan siapapun masuk ke dalam rumahnya. Mereka tidak mengizinkan Utsman keluar salat 5 waktu. Bahkan mereka tidak mengizinkan Utsman menimba air dari sumur yang telah beliau wakafkan di masa Nabi SAW. Dan sebagian sahabat harus diam-diam di malam hari masuk ke rumahnya Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang melakukannya jamaah bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka Khawarij yang salat 5 waktu. Mereka berjenggot juga. Bahkan dahi-dahi mereka hitam karena lamanya sujud mereka. Sebagian mereka hafidh Al-Quran. Sebagian mereka ahli puasa Daud. Nah, dan sebagian pelaku baru selesai melaksanakan ibadah haji beberapa hari sebelumnya. Inilah kalau fitnah udah terjadi. Ketika sudah terjadi baru menyesal. Maka ya kata Syekhul Islam, para ulama itu sebelum fitnah terjadi, mereka sudah mentahdir fitnah itu. Oke, para ulama itu dibenci oleh para pelaku fitnah, para pencipta kerusakan. Sebelum fitnah itu terjadi. Sedangkan para pelaku fitnah mengompori anak-anak muda kaum muslimin. Setelah terjadi dan terlihat masalahnya, maka mereka cuci tangan dan mencari kambing hitamnya. Nah, itu yang terjadi dari masa ke masa. Ini di antara fitnah terjadi dalam kota Madinah. Setelah itu fitnah Jamal. Setelah itu fitnah As-Siffin. Nah, dan tentunya kata para ulama, kejadian-kejadian yang terjadi di antara, kalau yang Utsman terbunuh,
Maka kata para ulama, seluruh sahabat Nabi Allah sucikan tangan mereka dari tetesan darah Utsman. Tidak ada sahabat Nabi yang ikut nimbrung ke dalamnya. Tidak ada yang ridho, tidak ada yang membenarkannya. Semua mereka mengingkarinya. Tetapi mereka nggak punya kekuatan untuk membendung ombak manusia, ombak massa. Dimana kalau mereka melakukan perlawanan fisik, maka yang terbunuh itu lebih banyak. Kaum wanita akan dibunuh, anak-anak bahkan akan dibunuh. Bahkan Masjid Nabawi mungkin menjadi kolam darah. Nah, adapun fitnah Jamal, fitnah Siffin, kata para ulama, kita harus menahan lisan kita dari membicarakan kejelekan mereka. Mereka yang keliru mendapatkan satu pahala, dan yang benar dalam ijtihadnya mendapatkan dua pahala. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang fitnah Jamal dan fitnah Siffin yang pernah terjadi di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau, jemaah? Jawaban beliau adalah membaca sebuah ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah Jalla wa Ala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka adalah kaum manusia yang telah berlalu masanya. Bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagi kita apa yang kita lakukan. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Nah, sebagian mereka menjawab, Allah telah menjaga tanganku dari darah para sahabat Nabi. Maka aku tidak ingin mengotori mulutku dengan menyebutkan kejelekan atau mencela mereka. Maka di majelis Ahlus Sunnati wal Jamaah dipastikan tidak ada celaan atau framing yang negatif kepada para sahabat Nabi atau salah satu di antara mereka. Apakah itu Muawiyah, Ali, ataukah sahabat Nabi SAW lainnya radhiyallahu anhum. Kalau Anda mendapatkan caci makian, isyarat, framing yang negatif kepada salah satu sahabat Nabi, khususnya Muawiyah, pastikan itu majelis Syiah. Walaupun dia nggak mengaku dirinya Syiah, atau dia terpapar Syiah dan dia tidak menyadarinya. Ini sering kita dengar. Setiap ada ceramah maulid menyebutkan nama Muawiyah, selalu Muawiyah disebut dengan sebutan yang negatif. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat, dan kita bukan sedang membahas fitnah-fitnah yang terjadi di kota Madinah secara detail, tetapi kita sedang berada di hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa beliau pernah Allah perlihatkan fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah beliau meninggal di kota Madinah. Di sela-sela rumah mereka seperti jatuhnya air hujan. Menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terjadi di kota Madinah setelah wafat beliau. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan seakan-akan hati kita ini nggak percaya itu terjadi di antara sahabat, di antara kaum muslimin dan di kota Madinah. Seakan-akan itu di negeri kafir dan terjadi di antara orang-orang kafir. Fitnah kau. Maka yang Allah Jalla wa Ala mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Dan Rabbmu Maha melihat. Nah, bayangkan jamaah. Kita tidak pernah mendengar ulama tabi'in futur nuntut ilmu, futur dari sunnah karena adanya fitnah Jamal dan Siffin di masa mereka. Kalau kita seandainya kita termasuk orang yang menyaksikan perang Jamal, perang Siffin saat itu, mungkin kita akan murtad. Mungkin kita akan berkata, udahlah gue milih jadi Yahudi aja deh. Gue jadi Nasrani aja deh, daripada melihat beginian di antara muslim, di antara para sahabat Nabi pada bertengkar. Udahlah gua murtad aja. Mungkin kalau kita akan begitu. Ya. Bahkan ketika kita membaca biografi ulama tabi'in, bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah, sholat, puasa, haji, umroh, sedekah. Ya. Kemudian semangatnya mereka menuntut ilmu agama, seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Jamal di masa itu. Dan seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Siffin di masa itu. Seakan-akan di masa itu penuh dengan kebaikan, sebutir kejelekan pun tidak ada.
Luar biasa kan? Berarti kan? Kalau kita membaca biografi para ulama tabi'in yang kibar. Ulama itu, tabi'in itu terbagi menjadi 3. Kibar, sigar, dan pertengahan. Yang kibar ini di mana dia hidup, di mana mayoritas para sahabat Nabi masih hidup. Itu namanya kibar tabi'in. Ya. Tapi kalau dia hidup di mana sebagian besar sahabat Nabi udah nggak ada lagi, ini disebut dengan sigar tabi'in. Seperti Hasan al-Basri. Walaupun beliau ulama besar kaum muslimin di Basrah, tetapi di masa beliau mayoritas sahabat Nabi telah tiada. Nah, para ulama kibar tabi'in, kalau kita baca biografi mereka, dan terkhusus mereka yang disebut dengan fuqaha al-Madinah. Fuqaha al-Madinah seperti Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Musayyab, dan yang lain-lainnya. Ketika kita baca biografi mereka, bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama, semangatnya mereka ke masjid. Ada di antara mereka 40 tahun lamanya tidak pernah terluput dari takbiratul ihram bersama imam. Semangatnya mereka dalam beribadah, seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Jamal di masa itu. Seakan-akan tidak ada yang namanya fitnah Siffin di masa itu. Dan bagaimana mereka terbimbing dengan ilmu agama. Nah, kita hari ini di dalam masjid bisa jatuh ke dalam fitnah. Nah, hanya melihat ada sedikit tahdir-mentahdir di antara para dai yang sama-sama di atas akidah yang benar, udah futur, nggak mau ngaji lagi. Hanya melihat ustadz ini nggak cocok sama ustadz fulan. Kok pas sama ustadz ini beliau gibahin beliau ini ya, pas sama beliau ini beliau gibahin ini, akhirnya futur, nggak mau ngaji lagi. Gimana kalau dia hidup di masa terjadinya Jamal? Nah, dan dia hidup dan harus menyaksikan fitnah Siffin. Peperangan yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum di antara para sahabat. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun, akankah kalian bersabar? Tetap di atas tauhid, tidak akan berpindah ke syirik. Tetap bertahan di atas sunnah dan tidak bergeser kepada bid'ah. Dan tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Dan tidak mengotori diri ini dengan maksiat-maksiat kepadanya. Ataukah tidak? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu maha melihat.